10.000 kafir mereka sapu, kecuali menyerah diri mengucap kalimat la ilaha illallah. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, zaman telah berubah. Bila Abbasiyah lama memerintah, akhirnya zalim juga Abbasiyah itu. Akhirnya Abbasiyah diganti oleh kekuasaan yang lain. Timbul dua kekuatan besar daripada kufar. Satu daripada kelompok yang tak kenal Tuhan dan tak kenal undang-undang, yaitu Mongol. Mongol turun daripada Mongolia. Mereka bergerak selama 100 tahun daripada mula bergerak sampai ke Baghdad. Akhirnya khalifah mereka potong kepala, dan ini dilakukan dengan pengkhianatan oleh kaum Syiah. Sebab itu saya di mana-mana saya tidak pernah percaya kepada kaum Syiah, karena dia akan mengkhianati kedaulatan Islam. Tapi kalau ada orang percaya kepada Syiah di sini dan berkembang itu untuk Syiah, dia adalah bermusuh dengan saya, karena Syiah pasti akan melakukan pengkhianatan. Sejarah membuktikan itu. Kemudian di sisi lain dari barat, bangun semula orang-orang salib yang dulunya telah kalah dengan Islam. Bangun tentera salib menyerang negara-negara Islam. Mereka masuk dari segala penjuru, tawan Mesir, tawan Syria, tawan Palestin. Akhirnya selama 88 tahun Palestin itu duduk di bawah tangan kaum salib. Habis semuanya diganti dengan lambang-lambang salib, dan orang-orang yang masih menyembah Allah dibunuh. Mongol telah menghabiskan 15 juta kaum muslimin. Kaum salib menghabiskan 6 juta kaum muslimin. Sejarah tercatat. Tetapi di waktu Salahuddin Al-Ayyubi mengambil balik Palestin, dia telah melakukan satu yang ahli sejarah merebut kelemahan, yaitu tidak membalas dendam. Bahkan waktu dia telah tawan semula Baitul Maqdis, tentera-tentera kaum salib datang minta maaf, dia beri maaf. Perempuan-perempuan, istri-istri tentera yang telah dibunuh oleh mujahidin Islam datang, kemana lagi kami mau pergi? Kata Salahuddin, aku antar kamu pulang ke negeri kamu. Dia keluarkan wangnya sendiri, dia ambil kapal, dia antar mereka pulang ke negerinya. Ahli sejarah mengatakan Salahuddin telah memiliki satu kelemahan, yaitu tidak membalas dendam ke atas musuh-musuhnya. Dengan itu barat bangun, karena yang pulang itu ada ilmuwan, banyak ahli pengetahuan dan sebagainya. Manakala Mongol, anehnya setelah 100 tahun mereka menjarah, membunuh kaum muslimin dari Mongolia sampai ke Baghdad, setelah mereka menjadi wira yang cukup hebat di atas permukaan dunia Islam, tiba-tiba Allah rubah mereka 100 tahun kemudian, yaitu pemimpin-pemimpin mereka mengucap kalimah la ilaha illallah, masuk iman ke dada mereka, dan merekalah yang membawa Islam itu ke India. Islam di India bukan dibawa oleh orang Arab, tapi dibawa oleh orang Mongol. Sebab itu Lal Bahadur Sastri menulis dalam sebuah buku, kalau orang Arab yang bawa Islam ke India tidak banyak bertumpahan darah seperti Mongol datang membawa Islam ke India. Darah lebih banyak tumpah di India karena Mongol dengan jiwa Mongolnya yang ada kalimat syahadat dalam dirinya menebas siapa saja yang menentang mereka. Namun kerajaan Mongol berjaya mewujudkan negara Islam yang cukup besar, yaitu pusatnya di Delhi atau Delhi, yang berujung di Arakan di sebelah timur dan di sebelah barat Pakistan. Sebuah kerajaan yang cukup besar. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah perubahan gelombang-gelombang yang terjadi dalam dunia Islam. Setelah Salahuddin bangun dan dapat kembalikan daulah Islam semula, dan Mongol kembali menguatkan Islam semula, tapi penjajahan dan kaum salib tidak pernah diam. Mereka rancang dengan perancangan baru. Mereka tahu bahwasanya kekuatan Arab itu adalah hasil daripada kekuatan ekonomi di Asia Tenggara. Waktu itu di Asia Tenggara telah wujud negara-negara Islam, di Aceh, di Jawa, dan terus sampai ke timur-timur. Kekayaan rempah inilah yang didagangkan oleh orang Arab. Wangnya itu digunakan untuk menjadi benteng kekuatan Islam di Eropa. Salahuddin Al-Ayyubi adalah seorang pedagang yang luar biasa, membawa rempah-rempah ke Eropa. Wang keuntungan itulah yang dia guna untuk bantai kaum salib. Maka Barat tahu kekayaan Islam daripada rempah-rempah. Mereka cari jalan bagaimana nak tempuh negara Arab. Mereka akan berperang dengan orang Arab. Mereka cari jalan laut melalui Tanjung Pengharapan, datang ke Goa di India, dan akhirnya mereka tawan satu-satu negara Islam, bermula daripada Melaka, dan akhirnya Belanda ambil Indonesia. Belanda yang negerinya sebesar buah kelapa dapat tawan Indonesia yang besar. Kemudian Inggris mengambil apa yang nama Malaya, tanah Melayu. Prancis mengambil Annam, yaitu Vietnam, Laos dan Kampuchea. Spanyol mengambil Filipina, dan dia namakan musuhnya Moro, orang yang menentang mereka di Eropa.
Peperangan ini terus berjalan selama 350 tahun. Belanda berperang 35 kali, perang besar melawan mujahidin Islam. Akhirnya mereka terpaksa berpikir untuk terpaksa memerdekakan negara-negara ini. Bangsa-bangsa bersatu, yaitu bangsa-bangsa di bawah naungan kaum salib, membuat keputusan merdekakan. Tapi setelah negara-negara atau pemimpin-pemimpin yang mereka tajak menjadi pemimpin kaum muslimin, maka pemimpin-pemimpin itu tidak mendaulatkan kalimah la ilaha illallah dan tak pegang Al-Quran sebagai perundangan. Ini fakta sejarah. Lihat Dr. Burhanuddin Al-Hilmi yang sebetulnya menjadi Perdana Menteri Malaysia, tapi dia di ISI kan sampai wafat. Dan orang-orang yang dulu mabuk tunggang langgang jadi Perdana Menteri. Ini fakta sejarah, tak boleh dinafikan. Lihat di Indonesia, pejuang-pejuang yang membawa bendera kalimah la ilaha illallah tak boleh jadi presiden. Soekarno yang diasuh Belanda jadi presiden sebab dia boleh menghadam perundangan-perundangan Kristen Injil yang telah dirubah menjadi undang-undang sekular. Begitulah seluruh negara Islam. Akhirnya negara-negara Islam yang dijajah oleh penjajah-penjajah barat ini merdeka semuanya, tapi tidak ada sebuah negara Islam pun yang berani menegakkan Al-Quran sebagai perundangan. Ini kenyataan yang ada. Maka baru inilah setelah 60 tahun pemimpin Islam dibunuh, yaitu Syahid Hasan Al-Banna, Mesir punya pemimpin Islam yang berpandukan kepada Al-Quran, yang hafiz Quran. Dan Hamas, sebuah negeri kecil yang pemimpin negerinya adalah berpandukan kepada Al-Quran. Dan kita harap begitu akan berlaku di Malaysia dalam putaran yang akan datang. Sebab pejuang-pejuang Islam ini sentiasa berjuang dan tak pernah berhenti. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan musuh kita bekerja kuat untuk menghancurkan Islam, dan kita juga bekerja kuat untuk mendaulatkan Islam. Dan inilah cita-cita kita. Dan saya harap Ramadan ini dapat memberi inspirasi baru kepada kita untuk mendaulatkan kalimah la ilaha illallah sebagaimana sahabat-sahabat Nabi dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercita-cita. Dan cita-cita ini mesti ditanam dalam jiwa kita. Jangan hanya mengucap la ilaha illallah tapi tidak mau untuk mendaulatkan negara Islam, tidak mau untuk menegakkan negara Islam. Orang yang betul-betul mengucap la ilaha illallah yang sebenarnya, dia mesti bercita-cita untuk melihat negara Islam baldatun thayyibah wa rabbun ghafur tertegak. Sekian, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.